merapat dalam majelis ilmu ini untuk segera mengikuti kembali kelanjutan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Taslim, yang nanti insyaallah untuk penyampaian materi sampai sekitar jam 11 lewat 5 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga mendekati jam 11.30. Ya. Dengan ini kami persilahkan kepada Ustaz untuk melanjutkan materinya, fal yatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah, setelah tadi saya nukilkan beberapa ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, juga keterangan dari para ulama salaf bagaimana tingginya kedudukan sunnah Nabi SAW di mata mereka, dan bagaimana mereka menganggap kemuliaan seseorang itu, keutamaannya adalah tergantung dari sejauh mana semangatnya dia mengikuti dan menerapkan sunnah Nabi SAW dalam dirinya. Maka dari sini kita ketahui bahwa para ulama salaf memaksudkan dari sunnah yang mereka anjurkan untuk diikuti, sunnah yang seseorang dipuji karena semangat mengamalkannya, sekali lagi bukan cuma sunnah-sunnah yang bersifat yang wajib saja atau yang ada anjuran khususnya saja. Meskipun jelas ini adalah sepakat kita katakan kalau sunnah-sunnah tersebut tidak ada anjuran khususnya, kita tidak akan maksakan orang untuk mengamalkannya, atau kita tidak akan menjadikannya sebagai sesuatu yang menjadi ukuran kalau orang tidak melaksanakannya dicela misalnya, tidak. Cuma yang jadi masalah, sebagian orang-orang yang kecintaan terhadap sunnah itu belum masuk ke dalam hatinya, sangat mudah meremehkan sunnah tersebut. Ini disebabkan karena kesalahpahaman dalam mempelajari agama, kurang membaca kisah-kisah para ulama dalam semangat mereka dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Misalnya seperti yang saya contohkan beberapa nukilan di sini, ucapannya Imam Ahlus Sunnah yang terkenal di zaman tabi'ut tabi'in, yang juga disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, yang mengatakan dalam ucapannya yang terkenal, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti athar, mengikuti jejak dari sunnah Nabi SAW, maka lakukanlah. Jelas yang namanya menggaruk kepala ini adalah perkara yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Tapi beliau ingin menggambarkan bahwa mengikuti sunnah itu adalah kemuliaan sampai pun kalau diterapkan dalam perkara yang sekecil-kecilnya. Juga yang saya bawakan di sini ucapannya Amr ibnu Qais al-Mulai, salah seorang imam ahlul hadis juga yang sangat terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang juga hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yang mengatakan idza balagaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahli. Kalau sampai kepadamu satu dari kebaikan dari petunjuk Nabi SAW, maka amalkanlah meskipun cuma sekali, supaya kamu ditetapkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli atau semangat dalam mengamalkannya. Nah, ini mereka menggambarkan demikian. Semangat mengikuti sunnah itu tidak dilihat dari
hanya semata-mata dilihat dari kita harus periksa dulu hukumnya ini apa, apakah ini wajib atau cuma sekedar anjuran atau mubah. Ulama salaf dulu tidak memandang hal yang seperti ini, karena mereka memiliki kecintaan terhadap Nabi SAW, benar-benar mengidolai beliau. Memang kalau yang wajib jelas harus didahulukan, yang sunnah memang kita harus semangat melaksanakannya. Adapun perkara-perkara yang asalnya mubah tidak boleh kita memaksakan orang, tidak. Tapi orang yang punya semangat mengikuti atau meneladani Nabi SAW tidak terpikirkan dalam dirinya perbedaan seperti ini. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sewaktu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sewaktu memberikan muhadharah tentang keutamaan ilmu dalam sebuah ceramah beliau di hadapan para mahasiswa di Qasim, di Jami'atul Imam yang ada di sana di Arab Saudi. Ketika beliau menyebutkan nasihat kepada penuntut ilmu, beliau sangat mengkritik keras terhadap fenomena sebagian dari penuntut ilmu yang mereka sudah mendalami berbagai macam disiplin ilmu, paham hadis, paham usulul fikih, paham masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih-fikih yang detail dalam agama. Tapi kalau dihadapkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW bersabda menganjurkan demikian, bukannya langsung mengamalkan, tapi yang mereka tanyakan apa? Lihat dulu hukumnya, apa hukumnya, wajib atau sekedar anjuran? Ini pertanyaan yang tidak beradab. Tidak beradab. Bahkan beliau mengatakan ini termasuk orang-orang yang dikhawatirkan terancam dengan penyelewengan dalam hatinya, karena dia demikian menyikapi sunnah. Orang yang mencintai sunnah harusnya amalkan dulu. Kalau jelas-jelas itu perintah dari Nabi SAW, sebagai konsekuensi kita mencintai dan meneladani beliau. Bukan malah ditanya dulu hukumnya apa, dibahas dulu hukumnya, sehingga tidak diamalkan dulu. Bahkan diperdebatkan dulu hukumnya, maka akhirnya nanti yang ujung-ujungnya adalah yang berakhir dengan perdebatan sengit, sunnahnya ditinggalkan. Nah, ini jelas bukan merupakan akhlak yang terpuji. Bahkan beliau mengatakan ini termasuk dikhawatirkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami akan bolak-balikan hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana dulunya mereka tidak beriman di awalnya. Ini ancaman akan dipalingkan hati mereka karena penolakan terhadap sunnah Nabi SAW. Sampai Syekh rahimahullah ta'ala mengumpamakan, dan ini perumpamaan yang sangat tepat sekali. Kalau ada seorang orang tua, misalnya dia menyuruh anaknya pergi beli sesuatu ke warung, beli gula atau terigu atau yang lainnya. Nak, tolong berikan terigu di warung sana. Seandainya anak ini bertanya, wahai bapak atau wahai abi, ini perintah wajib atau sekedar anjuran? Kira-kira bagaimana tanggapan orang tuanya? Bukan cuma ditempeleng, mungkin dibalik, dimasukkan ke dalam got mungkin. Tersinggung dia, padahal anaknya bertanya demikian. Ini yang berhubungan dalam masalah urusan-urusan duniawi. Bagaimana mungkin urusan yang berhubungan din, yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah sebagai teladan yang baik, ketika datang kepada kita anjuran untuk melakukannya, malah kita jawab dengan mencari hukumnya dulu. Ini tidak dibenarkan dan ini bukan petunjuknya ulama salaf. Makanya Imam Abul Abbas Al-Qurtubi dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika beliau menafsirkan, menerangkan arti sabda Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Beliau mengatakan, man dawama ala tarkis sunan fa inna dzalika akana dzalika naqsan fi dinihi. Orang yang terus-menerus meninggalkan satu sunnah yang biasa, bukan yang wajib, tapi terus-menerus dia meninggalkannya, ini menunjukkan kekurangan dalam agamanya, adanya kecelaan dalam agamanya. Berarti orang ini diragukan bagaimana semangatnya terhadap mencintai Nabi SAW kalau terus-menerus ditinggalkannya sunnah tersebut. Padahal dia telah mengetahui sunnah ini adalah petunjuk yang baik dari Nabi SAW. Fa in kana tarkuha ala sabilit tahawuni biha awir ragbati anha kana dzalika fisqan.
Dan kalau meninggalkannya itu karena meremehkannya atau membencinya, maka jelas ini merupakan kefasikan. Lebih parah lagi jelas akibatnya. Cuman beliau ingin menjelaskan, kalau meninggalkannya itu karena benci atau meremehkannya ini kefasikan, meninggalkannya pun karena tidak ada perasaan tadi, cuma tidak ingin mengamalkannya sampai dalam waktu lama berkali-kali, ini sudah menunjukkan kekurangan agama seseorang. Ini kemudian beliau membawakan bahwasanya dulunya para ulama salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, semangat mereka dalam mengamalkan sunnah yang hukumnya wajib dan bersifat anjuran itu sama. Mereka tidak pilih-pilih dan beda-bedakan. Memang kemudian para ulama ahlul fikih kemudian membagi petunjuk syariat Islam itu ada yang wajib, ada yang anjuran, mubah, makruh dan haram. Memang mereka bagi demikian. Tapi kita lihat para ulama sendiri yang membagi ini adalah orang yang semangat dalam mengamalkan petunjuk Nabi SAW dan tidak dipilih-pilih. Tujuan mereka membagi ini adalah cuma untuk menyebutkan hukum. Orang yang meninggalkan yang wajib misalnya, apakah dia harus diqadha, ditunaikan selanjutnya, apakah dia dicela apa tidak. Kembali kepada masalah ini, bukan untuk membeda-bedakan yang wajib semangat dilaksanakannya, yang tidak wajib maka ditinggalkan, justru yang makruh malah dilakukan dan seterusnya. Ini jelas menyelisih petunjuk dari Nabi SAW. Mirip dengan kisah ini juga terjadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang seorang pemuda yang rajin salat di masjid. Karena dia dianggap sebagai orang yang taat beribadah, sehingga penduduk satu desa di sana di Saudi menjadikannya sebagai rujukan dalam permasalahan-permasalahan agama. Orang tanya tentang sampai masalah mandi junub, amalan-amalan yang bersifat dengan kewajiban, mereka tanyakan kepada orang ini. Orang ini mengatakan, dia berpendapat, dia menjelaskan kepada penduduk desa orang-orang awam ini cuma hal-hal yang wajib saja. Pertimbangan dia, kalau saya menerangkan kepada mereka hal-hal yang sunnah takut memberatkan katanya. Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin bagaimana nasihatnya kepada pemuda ini. Syekh Utsaimin marah besar. Sampai dia mengatakan, demi Allah pemuda ini tidak lebih penyayang kepada manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sewaktu menerangkan kewajiban dalam agama, menjelaskan dengan perinci hal-hal yang wajib dan hal-hal yang bersifat anjuran. Apakah Allah dan Rasulnya tidak penyayang kepada manusia? Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat memberatkan beliau apa-apa yang menyusahkan kaum muslimin dan sangat bersemangat untuk menyampaikan hidayah kepada mereka dan bersifat penyayang dan penyantun kepada orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas menjelaskan perkara-perkara sunnah atau anjuran kepada orang awam ini bukan memberatkan, justru untuk membantu mereka dengan mereka melaksanakan amalan-amalan sunnah ini. Kalau ada amal-amal yang wajibnya yang kurang, maka insya Allah dengan izin Allah bisa ditutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Terangkan semuanya, terus pahamkan kepada mereka inilah yang wajib, yang kalau telah dilaksanakan yang wajib ini insya Allah mencukupi. Kalau ingin lebih sempurna lagi, inilah amalan-amalan sunnah, terus terangkan kepada mereka. Nah ini para ulama salaf sampai demikian. Syekh Utsaimin sangat mencela perbuatan seperti ini. Padahal orang tadi dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang baik, tapi tindakannya keliru. Karena persangkaannya kepada syariat Islam itu kurang baik. Seolah-olah Islam itu diturunkan untuk memberatkan manusia. Ini jelas keliru. Padahal amal-amal ibadah sudah kita ketahui, justru semakin banyak dilaksanakan, maka akan semakin menyempurnakan kebaikan dan kesempurnaan seiman seorang manusia. Nah oleh karena inilah keutamaan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan mempelajari petunjuk-petunjuk beliau dalam amalan-amalan sunnah ini perlu kita hidupkan agar insya Allah setidaknya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk masukkan ke dalam diri kita kecintaan kepada sunnah, maka sehingga kita pun nanti insya Allah termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang sebenarnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga pernah mengatakan, inna sunnata kullama udhi'at kana fi'luha auqat. Sunnah itu semakin ditinggalkan, maka pahala orang yang mengamalkannya juga semakin dikuatkan, semakin besar. Jadi semakin asing, maka diamalkan pun semakin besar keutamaannya. Kenapa?
ada dari dua sisi. Pertama, lihusuli fadilatil amal, kata beliau. Karena mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah itu sendiri. Dan yang kedua, nashri sunnati bainan nas, linashri sunnati bainan nas, karena menghidupkan sunnah tersebut di kalangan manusia. Jadi dapat dua keutamaan sekaligus. Maka oleh karena itulah semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya terangkan juga dalam makalah ini, itu akan membuahkan hasil yang baik bagi seseorang yang semangat mengerjakannya. Kemuliaan dalam dirinya, kesempurnaan dalam agamanya, dalam keimanannya, serta keutamaan besar seperti yang saya jelaskan tadi. Ini di dunia, belum di akhirat nanti. Di akhirat nanti orang yang paling berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat dan pembelaan Rasulullah SAW di hadapan Allah adalah ahlu sunnah. Orang-orang yang semangat menerapkan sunnah beliau di sewaktu di dunia. Mereka lah orang-orang yang paling berbahagia, mendapatkan kemuliaan seperti mendatangi telaganya Rasulullah SAW sebagai jazaan wifaqa, al jaza' min jinsil amal, balasan yang sesuai, balasan dari jenis perbuatan. Sebagaimana sewaktu di dunia mereka selalu meminum dari petunjuk Nabi SAW, maka mereka dimuliakan untuk meminum dari telaga Nabi SAW yang penuh dengan kemuliaan. Yang kata beliau SAW, man syariba minhu syurbatan lam yadhma abadan. Barang siapa yang meminum satu teguk saja daripada telaga tersebut, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini keutamaan di akhirat. Kemudian keutamaan berikutnya adalah merekalah yang akan dipimpin oleh Nabi SAW dan dibela di hadapan Allah. Dan siapa lagi yang kita harapkan pembelaannya yang melebihi daripada pembelaan Nabi SAW akan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sewaktu di dunia. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat yang pada waktu itu kami memanggil manusia menghadap kami dengan imam mereka. Masing-masing manusia akan menghadap Allah dengan dipimpin oleh imamnya. Siapa yang dijadikan panutan olehnya waktu di dunia? Ibnu Katsir mengatakan qala ba'dus salaf. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadits li anna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini adalah sebesar-besar kemuliaan bagi para ahlu sunnah, bagi orang-orang yang menekuni hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Lianna imamahumun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, karena imam yang akan memimpin mereka sewaktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah siapa? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah sebaik-baik pemberi syafaat dan pembela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Ini keutamaan yang agung, keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang diharapkan oleh orang-orang yang seperti kita kurang dalam amalan soleh, kurang dalam kebaikan-kebaikan yang bisa nanti kita andalkan sewaktu kita menghadapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama yang lain yang dinukil oleh Ibnu Qayyim ucapannya dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, sewaktu menunjukkan atau menjelaskan tentang kemuliaan menuntut atau semangat mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Sewaktu ditanya ulama ahlul hadis ini dengan pertanyaan, ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Alangkah besarnya semangatmu menuntut ilmu hadis dan mengamalkannya. Apa sebabnya? Maka dia mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti termasuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, beliau menggambarkan alasannya kenapa harus semangat mempelajari hadis. Tujuannya adalah agar mendapatkan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masuk ke dalam rombongan beliau. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghasilkan kesudahan yang demikian agung dan kedemikian baik ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal perbuatan kita. Nah, oleh karena itulah wajar kalau kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dunia ini harus melebihi kecintaan kepada semua manusia yang lainnya.
Semangat kita seharusnya untuk mengikuti petunjuk beliau melebihi dari segala-galanya. Karena hubungannya mengikuti petunjuk beliau itu adalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kepada salah seorang di antara kalian dengan kesempurnaan iman yang wajib sampai dia menjadikan diriku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya dan semua manusia. Yang ini juga termasuk makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih didahulukan, harusnya lebih utamakan bagi orang-orang yang beriman dari diri-diri mereka sendiri. Kalau kita mencintai orang tua, yang itu adalah kewajiban, mencintai anak-anak kita, keluarga kita, yang itu adalah perkara yang tidak tercela secara asal, wajar karena mereka memiliki jasa dalam masalah dunia kepada kita. Itu saja wajib kita cintai. Maka bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pembawa petunjuk untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yang keberadaan petunjuk beliau yang kita pahami dan amalkan dengan baik menunjukkan cahaya yang akan selalu menerangi jalan hidup kita akan semakin besar pula. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan oleh para ulama seperti cahaya yang dunia ini tanpa cahaya berarti gelap gulita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ad-dunya kulluha mudlamatun mal'unatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Dunia ini semuanya gelap dan dijauhkan dari rahmat Allah kecuali yang disinari dengan cahaya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau kecintaan seorang muslim kepada beliau yang ditunjukkan dengan semangat mengikuti petunjuk beliau harusnya melebihi kecintaannya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka inilah sumber kemuliaan yang sekali lagi saya katakan pembahasan ini paling pantas dan paling tepat untuk disampaikan di hadapan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengaku sebagai ahli sunnah. Maka yuwal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, masih banyak keterangan-keterangan yang ingin saya sampaikan yang terdapat dalam makalah ini maupun makalah-makalah yang lainnya tentang kemuliaan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya seperti hadis yang sangat terkenal, hadis mutawatir, nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'. Semoga Allah mencerahkan wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku kemudian memahaminya dengan baik dan menyebarkannya, menyampaikannya kepada umat. Allah mencerahkan wajahnya orang-orang yang semangat mempelajari sunnah, yang kecerahan wajah ini merupakan pancaran dari keindahan yang terdapat dalam hatinya, sinar cahaya sunnah yang terdapat dalam hatinya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang ini merupakan pertanda bahwa nanti di akhirat merekalah juga orang-orang yang akan mendapatkan cahaya untuk menerangi jalan mereka. Yang jelas keutamaan ini sangat banyak sekali yang tidak mungkin saya sampaikan semua pada pengajian yang waktunya singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mencapai segala kebaikan-kebaikan dalam agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita untuk semangat mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqamah dan keteguhan di atas iman dan di atas kecintaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita mati menghadapnya nanti di atas kebaikan tersebut. Saya cukupkan kajiannya dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu fadilatul Ustaz Abdullah Tasim atas muhadarah ataupun kajian yang dibawakan yang tentunya sangat penting bagi kita untuk memahami dan mendalaminya, terutama bagi kita yang menisbahkan diri kita kepada ahlus sunnah dan manhajnya ahlul hadis. Ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal
terutama yang berkaitan dengan materi yang beliau bawakan yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, atau juga materi-materi hal-hal yang lain yang mungkin masih menjadi tanda tanya pada diri kita, maka kita manfaatkan keberadaan ustadz di tengah-tengah kita untuk mengetahui ataupun menimba ilmu dari beliau dari jawaban-jawaban yang nanti akan diberikan. Silahkan ikhwan ataupun juga akhwat bisa menulis di atas kertas ya, terhadap jawaban yang ditujukan kepada al-ustadz. Ya, ada pertanyaan. Apa maksud dan tujuan televisi dimasukkan di majelis akhwat pada waktu taklim dan apa hukumnya? Ya, yang Anda ketahui hukumnya tidak masalah. Sebagian masyayikh dan para masyayikh menerapkan hal ini dalam pengajaran-pengajaran di sekolah-sekolah akhwat yang ada di Saudi, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut lebih memudahkan mereka untuk memahami dengan baik pembahasan-pembahasan tersebut. Meskipun Anda sendiri secara pribadi tidak tahu apakah ini pertanyaannya diterapkan saat ini, anak kurang tahu. Yang saya pikir shootingan ini adalah untuk direkam gitu ya. Yang anak tahu seperti itu, ya. Apakah ada dalil atau hadis yang mendasari dilakukannya salat zuhur setelah salat Jumat? Apakah itu termasuk bid'ah karena sekarang banyak dilakukan di masjid-masjid di daerah-daerah? Ini tidak ada dalilnya sama sekali dan ini termasuk bid'ah. Salat zuhur itu setelah ditunaikan maka gugur kewajiban salat Jumat itu setelah ditunaikan gugur kewajiban salat zuhur sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Tidak pernah disebutkan dalam hadis yang sahih dan tidak perbuatan sahabat yang menunjukkan mereka itu setelah melaksanakan salat Jumat kemudian melaksanakan salat zuhur lagi. Ini cuma berlaku bagi orang-orang yang misalnya musafir karena dia tidak wajib salat Jumat, maka dia melaksanakan salat zuhur. Atau misalnya orang yang terlambat karena uzur, datang di masjid imam sudah salah, maka dia melaksanakan salat zuhur sendirian. Tapi bukan berarti seperti yang dilakukan di pertanyaan di sini bahwa dia setelah selesai salat Jumat salat zuhur lagi. Ini adalah pemahaman yang sangat nyeleneh, sangat aneh dan tidak disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih dari petunjuk Nabi SAW maupun para sahabat. Bagaimana hukumnya makanan yang didapat dari acara-acara syukuran seperti nikahan, tidak ada masalah, akikah dan lain yang dalamnya atau tata caranya terdapat zikir doa bersama boleh atau tidak dimakan? Ya, mungkin yang ditanyakan adalah acara-acara yang tidak syar'i ya, acara-acara bid'ah. Maka acara-acara seperti itu kita sudah ketahui adalah acara yang buruk ya, yang hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Adapun masalah yang berhubungan dengan makanannya, pendapat dari Syekh bin Baz dan beberapa masyayikh yang lainnya mengatakan bahwasanya acara yang salah tidak menjadikan makanannya itu ikut haram dimakan selama hukum asal makanannya tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Ya, diantaranya mereka berdalil dengan kejadian yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Waktu itu ada uang yang dipersembahkan untuk patung ya, untuk berhala yang diambil Nabi SAW kemudian digunakan untuk membayar utang salah seorang sahabat. Jadi yang jelas yang paling utama dari masalah acara ini adalah kita harus mengingkarinya. Kita mengingkari artinya jangan sampai ketika kita dikasih makan atau kita ikut memakan itu kita kemudian dianggap membolehkan acara tersebut. Ini jelas tidak diperbolehkan. Kita harus berusaha menunjukkan pengingkaran karena Nabi SAW dalam hadis sahih bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia tidak boleh duduk di pinggir sebuah hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Meskipun dia tidak minum, kehadirannya itu sudah menunjukkan pengakuan atau pembenaran terhadap perbuatan tersebut. Maka
Jangan sampai kita makan dianggap membenarkan. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau tidak sampai seperti ini, kita sudah berusaha mengingkari dan orang tahu kita mengingkari, kemudian kita dapatkan makanan tersebut dengan cara yang halal, maka kita makan tidak mengapa, asal perbuatan kita makan itu tidak dianggap sebagai dukungan terhadap acara tersebut. Nah. Di tempat saya banyak ibadah-ibadah yang dilakukan dengan cara berjamaah. Yang saya tanyakan, ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah? Ya, kalau seperti misalnya sholat, hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat berjamaah harus kita lihat bagaimana para sahabat menerapkan hadis tersebut. Contohnya keutamaan sholat berjamaah yang memang disebutkan secara umum lafadznya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Nah, ternyata para sahabat tidak menerapkan hadis ini secara umum. Artinya waktu mereka masuk masjid misalnya, mereka mengatakan, "Ayo kita salat tahiyatul masjid bareng-bareng karena jamaah." Tidak. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat menerapkan atau memahami hadis-hadis yang bersifat umum, kepada apa saja mereka amalkan, itulah kita amalkan. Inilah menunjukkan kesempurnaan ittiba kita terhadap jalan yang ditempuh oleh para sahabat, karena demikianlah mereka memahami nas-nas yang bersifat umum, dalil-dalil yang bersifat umum. Mereka terapkan dalam masalah salat jamaah, kemudian salat tarawih. Yang selain itu mereka tidak melakukannya secara berjamaah. Adapun masalah ibadah-ibadah yang lain yang kita ketahui dilakukan yang dilarang secara berjamaah adalah seperti zikir berjamaah, itu dilarang karena tidak pernah dilakukan dan disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Albani yang lain dan yang lainnya menyebutkan demikian, zikir yang dipimpin oleh satu orang yang lain kemudian bareng-bareng ini dilarang. Adapun kalau doa berjamaah, berdoa satu orang yang memimpin yang lain mengaminkan selama tidak dikhususkan waktunya, ini tidak mengapa karena disebutkan dalam athar-athar yang sahih bentuknya yang seperti ini. Ini tidak mengapa itu ya. Jadi kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini kemudian kita hukumi perbuatan tersebut. Ada pemuda dan pemudi yang ingin menikah, Masya Allah, tapi ortunya tidak mengizinkan. Kemudian terjadilah kehamilan duluan, barulah ortunya mau menikahkannya. Allah musta'an. Apakah pernikahan yang waktu hamil itu sah atau harus mengulangi setelah melahirkan? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya. Yang jelas kalau naudzubillahi min dzalik, kalau yang menikahinya itu waktu hamil orang lain, ini jelas para ulama mengatakan tidak sah pernikahannya. Yang jadi masalah kalau di tengah-tengah yang menghamili dia juga yang menikahinya, karena ada yang mengatakan agar tidak tercampur yang sah dan yang haram dan seterusnya. Ini masalah khilaf. Ana pernah tanyakan kepada Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau mengatakan kalau sudah terlanjur tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi, meskipun beliau mengisyaratkan bahwa sebagian dari para ulama ada yang mengatakan itu diulangi karena dianggap tidak sah. Ya, jadi kita melakukan apa yang kita anggap hati-hati. Kalau anjuran dari Syekh tadi, kalau sudah terlanjur maka tidak perlu diulangi. Kalau belum terlanjur maka katakan jangan dulu nikah sampai melahirkan baru dinikahkan biar tidak ada masalah begitu. Apakah adzan subuh di Indonesia lebih cepat, kurang lebih 20 menit dari waktu yang sebenarnya? Jawabannya alhamdulillah tidak benar. Yang mengatakan ini tidak benar. Tidak benar dalam artian pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya fajar itu mulai dihitung ketika pertama kali muncul, bukan setelah tersebar. Dan alhamdulillah kebanyakan atau waktu-waktu sholat subuh yang ada di negara-negara Islam saat ini sudah tepat, berdasarkan keterangan dari para ulama besar seperti Syekh bin Baz. Kalau Syekh Utsaimin dia mengatakan paling-paling terlambat sekitar 5 menit, dan para ulama yang lainnya. Ya memang ini masalah khilaf. Masalah khilaf yang kalaupun kita membenarkan pendapat tersebut maka silakan, tidak tercela. Cuma yang jadi masalah, kalau permasalahan besar seperti ini disebarkan di masyarakat yang membuat orang ragu terhadap sholatnya, ini yang tercela dan ini menyelisih manhaj Ahlus Sunnah. Di Arab Saudi orang-orang yang menyebarkan masalah-masalah seperti ini adalah orang-orang yang dikenal suka mengkafirkan pemerintah, yang punya penyimpangan dalam masalah manhaj.
Sehingga mereka menyebarkan masalah-masalah ini seperti masalah melihat hilal dengan tujuan membuat ragu masyarakat terhadap pemerintah, dan ini kebiasaannya orang-orang yang seperti itu. Harusnya kalau ada masalah-masalah besar yang menyangkut kemaslahatan umat, kita terapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasihati pemerintah secara sembunyi-sembunyi, jangan disebarkan dulu. Kalau pemerintah menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka. Kalau kita ingin amalkan dalam diri kita, insya Allah kita amalkan. Atau kita mau beritahu keluarga kita, silakan. Tapi jangan disebarkan yang membuat orang ragu. Masalah seperti ini sudah sejak dulu kita ketahui. Mungkin yang dari dulu ketahui. Sejak dulu teman-teman yang waktu kita awal-awal mondok sekitar lebih daripada 10 tahun yang lalu, kita sudah terapkan masalah seperti ini. Karena waktu itu kita baca keterangannya Syekh Ali Hasan di kitab Sifat Shaumun Nabi, dan kita kuatkan pendapat tersebut. Kita menganggap bahwasanya adzan terlalu cepat. Tapi alhamdulillah tidak pernah kita sebarkan di umum atau kita membuat kacau atau menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang membuat kaum muslimin ragu terhadap sholat mereka. Jadi dan yang anak ketahui yang menyebarkan masalah-masalah seperti ini adalah orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Pembahasan yang lebih penting daripada masalah ini, masalah takfir, pemboman, masalah orang-orang khawarij yang ada saat ini, belum ahlul bidah yang lainnya, tidak pernah dibahas dalam kitab tersebut. Tapi masalah-masalah seperti ini yang memang khilaf di kalangan para ulama justru dibesar-besarkan dan dijadikan sebagai ukuran. Maka ini manhaj mana yang mengatakan demikian? Dan alhamdulillah tokoh-tokoh yang mereka jadikan adalah tokoh-tokoh yang tidak dikenal di Saudi. Bahkan sebagian mereka dikenal sebagai takfiri, orang-orang yang mengkafirkan pemerintah. Alhamdulillah dengan ini kita pun merasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjaga pemahaman Ahlus Sunnah dari orang-orang yang demikian, karena yang mereka jadikan rujukan adalah bukan orang-orang yang dikenal sebagai para ulama Ahlus Sunnah yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah ilmu di Saudi. Arah kiblat untuk sholat apakah cukup menghadap ke barat atau harus agak serong sekian derajat ke arah utara? Ya, masalah ini juga pernah anda tanyakan kepada Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, doktor di bidang syariah. Beliau mengatakan masalah penentuan kiblat juga itu termasuk masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin yang diatur oleh pemerintah. Kalau masjid sudah didirikan dan arahnya itu tidak menyimpang jauh, ini pun kata-kata menyimpang ini perlu diteliti apakah memang benar-benar begitu keadaannya atau cuma perkiraan saja. Kalau sudah arahnya tidak menyimpang jauh, maka cukup, tidak perlu dirubah. Mungkin kata beliau, kalau masjid yang baru mau didirikan dengan izin pemerintah kita hadapkan, tidak ada masalah. Tapi kalau masjid yang sudah jadi, sudah terlanjur arahnya begitu, dibiarkan. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam masalah ini, dan mereka kita ketahui adalah kayak negara kita memiliki lembaga khusus yang menangani masalah agama, kita serahkan kepada mereka dan kita percaya kepada pemerintah kita karena merekalah yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah kepentingan umum seperti ini. Nah, apakah dibolehkan membuka praktek ruqyah syariah? Apakah membuka praktek ruqyah syariah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW? Ini pembahasan ini pernah dibahas oleh Syekh Nasir Al-Faqihi tentang dalam kitabnya khusus tentang masalah ruqyah. Beliau mengatakan ini termasuk praktek-praktek cara-cara yang menyimpang dari sunnah. Menjadikan ruqyah itu punya klinik sendiri, praktek tersendiri sampai dijadikan sebagai sesuatu yang dilakukan menjadi kebiasaan, ini tidak dianjurkan. Bahkan mengkhususkan orang tertentu cuma dialah yang bagus ruqyahnya, ini bahaya. Bisa menjadikan manusia tergantung yang berlebihan kepada seseorang. Dan ini bukan termasuk kebiasaannya para ulama salaf. Kalau ada keperluan kita meruqyah, bahkan lebih bagus kalau dia bisa meruqyah dirinya sendiri, maka ini dilakukan. Tapi kalau dijadikan sebagai sesuatu yang sampai dipraktekkan, apalagi di masal atau yang lainnya, sehingga menjadikan orang kemudian, apalagi di negara kita yang orang-orang itu masih budaya untuk mempercayai jampi-jampi yang syirik masih kuat melekat di hati-hati mereka, yang dikhawatirkan ini pun disamakan, maka ini akan merusak akidah dan keyakinan kaum muslimin. Bagaimana disyariatkannya saat khatib Jumat, salat Jumat membaca doa, mengamini atau diam? Ya, kita diam. Kita diam karena diperintahkan waktu khatib berkhutbah itu kita diam. Tidak melakukan apapun. Kita menegur orang saja tidak boleh. Padahal menegur ini termasuk nahi mungkar, perbuatan yang tinggi kedudukannya. Apalagi mengamini. Demikian fatwanya Syekh Al-Albani. Jadi orang mengucapkan salam kita tidak jawab. Khatib mengucapkan nama Nabi SAW kita tidak katakan SAW. Karena kedudukannya ini semua di bawah perbuatan mengingkari kemungkaran. Kalau mengingkari kemungkaran saya dilarang, apalagi perbuatan yang lainnya. Ya.
Bagaimana cara mensinkronkan sikap berlemah lembut dengan sikap wala wal bara? Tidak perlu disinkronkan karena al-wala itu artinya loyalitas, bara itu adalah kebencian. Kalau kebenciannya berlebihan berarti al-wala wal baranya tidak benar. Karena bukan cuma sikap bara berlepas diri yang diajarkan, tapi juga wala, loyalitas, cinta, lemah lembut terhadap sesama ahlu sunnah, terhadap kaum muslimin. Ini juga merupakan konsekuensi daripada al-wala wal bara. Maka al-wala wal bara yang kemudian hanya dikesankan itu menjadikan orang sangar keras, ini al-wala wal bara yang keliru. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tepat dalam menerapkan masalah ini. Bersamaan dengan itu beliau adalah orang yang paling lembut akhlaknya dan lembut terhadap kaum muslimin. Bagaimana dan apa sikap kita bila kita hidup di lingkungan yang penuh taklid bid'ah dan khurafat, sedang kita merasa tidak mampu merubah situasi tersebut? Kalau kita tidak mampu merubah situasi tersebut dan kita khawatir agama kita akan rusak, kita disyariatkan untuk berhijrah, meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat yang jauh dari kerusakan-kerusakan tadi, atau minimal tempat yang lebih kurang kerusakannya. Disyariatkan. Para ulama menjelaskan masalah ini mengambil dalil dari kisah dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang Bani Israel yang membunuh 100 orang. Ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu bagaimana caranya setelah dia membunuh 100 orang untuk bertobat, anjuran orang apa ini, ulama yang menganjurkan dia ini, dia mengatakan idhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika li'annaha ardusu. Pergilah kamu ke wilayah ini karena di sana banyak orang-orang yang baik yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka dan janganlah kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk, yang sangat buruk pengaruhnya. Maka ini menunjukkan disyariatkannya kita berhijrah, meninggalkan tempat tersebut, cari tempat lingkungannya yang lebih baik, minimal lebih kurang dibandingkan lingkungan yang pertama keburukannya. Ini termasuk kewajiban kita. Kecuali kalau keberadaan kita bisa merubah, bisa mewarnai, bisa mendakwai, baru kita berpikir untuk menetap. Kalau kita sudah tidak mampu seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, kita diperintahkan atau diwajibkan untuk berhijrah. Tadi dikatakan bahwa besok kita menghadap Allah di bawah bimbingan seorang imam. Padahal ada ayat yang mengatakan bahwa kita akan menghadap sendiri-sendiri seperti pada waktu dilahirkan. Ya, ini tidak bertentangan. Maksudnya kita masuk ke dalam iring-iringan atau rombongan yang dipimpin oleh Nabi SAW berdasarkan ayat tadi. Imam kita sewaktu menghadap Allah. Tapi nanti pertanggungjawaban perbuatan-perbuatan kita sendiri adalah kita sendiri yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali bagi orang-orang yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Di antaranya yang tentunya kita utamakan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena masalah yang berhubungan dengan syafaat itu tidak lepas dari amal perbuatannya. Karena sudah kita ketahui syafaat kan syaratnya yang utama adalah harus tauhid. Karena syarat utama syafaat adalah izin Allah kepada yang akan diberi syafaat, kemudian keridhaannya kepada yang akan mendapatkan syafaat. Jadi ini berhubungan dengan perbuatannya sendiri. Dia menegakkan tauhid, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dengan kadar itulah nanti dia akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak ada pertentangan dari dua keterangan tersebut. Nah. Bagaimana hukumnya bekerja di pemerintahan, gajinya halal atau tidak? Secara hukum asal hukumnya halal, tidak ada masalah. Kecuali dalam pekerjaan tersebut kita melakukan hal-hal yang diharamkan. Kita bertolong menolong atau bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pekerjaannya pekerjaan yang kita lakukan di situ sesuai dengan bidang kita memberi manfaat dan tidak ada hal yang diharamkan, maka halal, alhamdulillah. Keharaman musik baik nasyid maupun yang lain apa juga harus kita jauhi dalam penggunaan handphone? Ya jelas. Para ulama mengatakan demikian. Para ulama menyuruh kita untuk menjauhkannya dari handphone kita, apalagi kalau kita dalam sholat misalnya lebih parah lagi.
Kalau dalam Al-Quran saja kata Nabi SAW, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran, dalam hadis yang sahih, janganlah kalian saling mengeraskan suara waktu membaca Al-Quran ketika ada orang sholat, apalagi yang keluar suara musik. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kiat-kiat untuk tetap mengikuti sunnah meskipun lingkungan yang tidak mendukung? Kiat-kiatnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan hati kita. Kemudian banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, karena bergaul dengan orang-orang yang baik itu banyak mempengaruhi kita untuk mencontoh akhlak mereka. Kemudian banyak membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah keteladanan, semangatnya para ulama salaf dalam menegakkan agama ini juga akan memotivasi kita. Dan banyak kiat-kiat yang lain yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Apa ada hadis yang sahih yang memperbolehkan berkhutbah berbahasa dengan selain bahasa Arab? Ya. Jawabannya, para ulama menyebutkan bahwa tujuan berkhutbah tersebut adalah untuk menyampaikan kepada manusia isi daripada khutbah. Nabi SAW berkhutbah dalam khutbah bahasa Arab. Sebagaimana beliau SAW dalam ucapan sehari-hari pakai bahasa Arab, karena memang beliau orang Arab. Tidak mungkin disuruh pakai bahasa Madiun atau bahasa Jawa, karena di tanahnya adalah tanah Arab. Maka ketika khutbah itu dilakukan di hadapan yang orang-orang itu pahamnya bahasa Indonesia, bagaimana mungkin maksud daripada khutbah yang merupakan tazkir, peringatan dan nasihat akan sampai kalau mereka tidak paham? Ini jelas adalah merupakan pemahaman fikih yang aneh sekali. Oleh karena itu para ulama tidak mengatakan demikian. Sama dengan masalah yang berhubungan dengan lafaz akad nikah atau yang lainnya, tujuannya adalah agar orang memahami pengucapan lafaz tersebut, maka diperbolehkan dalam bahasa apapun, kecuali kalau misalnya mayoritas orangnya di situ orang Arab, maka pakai bahasa Arab, diikut yang mayoritas begitu. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama demikian. Nah, tadi diterangkan bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa seseorang itu adalah ahli sunnah, mungkin bisa dikatakan sebagai penempuh ahli sunnah. Yang saya tanyakan, siapakah kira-kira ulama sekarang yang bisa menentukan bahwa seorang itu ahli sunnah? Ya jelas sulit. Maksudnya ini kan amalan sunnah itu ahli sunnah itu adalah intinya adalah kecintaan terhadap sunnah dalam hati. Siapa yang bisa mengetahui hatinya manusia? Maksudnya tidak boleh mengklaim ini, bukan berarti tidak boleh kita menisbahkan diri. Kita berharap semoga jadi ahli sunnah, tapi memastikan diri kita bisa menjamin, kemudian merasa aman dan bisa memastikan diri kita dapat keutamaan tersebut, ini yang jadi masalah. Sementara ciri-ciri kita dari para ulama salaf yang demikian kuatnya menegakkan sunnah masih sangat jauh. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi tidak memastikan, ya kita boleh berharap, tapi tidak boleh memastikan karena itu berhubungan dengan keikhlasan dalam hati. Ada seseorang yang keras dan gulu menganggap orang-orang yang belajar sunnah dan berusaha mengamalkannya sebagai musuh, dengan berkata, jangan dekat-dekat mereka, mereka itu musuh kita. Kayak perang aja. Apakah orang yang muslim boleh dianggap sebagai musuh? Kapan seorang yang halal dianggap sebagai musuh? Orang muslim yang dia itu masih punya keimanan tidak boleh dikatakan sebagai musuh, dimutlakkan sebagai kata-kata musuh, karena dia itu bagaimanapun tetap saudara kita. Ya kita mencintai dia karena keimanannya, dan kita membenci dia karena perbuatan maksiatnya, dan konsekuensi kita mencintai dia, kita menasihati dengan cara yang baik. Adapun mengatakannya sebagai musuh, maka ini adalah kata-kata yang tidak tepat. Musuh itu adalah orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim bagaimanapun imannya, dia masih punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang sahabat yang sering minum khamar dan sering dihukum,
ketika ada sahabat lain yang melaknatnya dengan mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, ma'aktsara ma yu'ta bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah seringnya dia dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan dosa yang sama. Nabi langsung melarang, mengatakan la tal'anhu, jangan kamu melaknat dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka meskipun dia berbuat maksiat, tetap cinta itu masih ada karena dia masih punya keimanan, maka tidak pantas lafaz-lafaz seperti ini dimutlakan. Maka orang-orang yang mengatakan seperti ini perlu suruh murojaah dia untuk belajar akidah yang benar. Apa ini? Adakah? Oh. Ya, adakah amalan-amalan pendukung semangat menghidupkan sunnah? Tentu saja menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan bias dari kecintaan kita terhadap sunnah beliau. Ini akan memotivasi kita kalau kita mendalaminya, mempelajari kebaikan-kebaikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kita pelajari keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikannya, kita dalami, maka kita akan semakin bersemangat mengamalkannya. Di samping itu juga kita baca bagaimana semangatnya para ulama salaf dalam mengamalkan hal ini, karena contoh yang ada itu motivasinya lebih besar daripada sekedar contoh yang berupa ucapan. Kata para ulama, anna ta'thir al-iqtida bil ahwali wal a'mal ablaq min al-iqtida bil aqwal. Mengambil teladan dari contoh nyata yang langsung terlihat atau kita baca, itu lebih besar pengaruhnya dibanding dengan sekedar penjelasan saja. Oleh karena itu, kalau kita sering melihat orang yang semangat melaksanakan sunnah, membaca kisah-kisah mereka yang semangat mengamalkannya, maka ini akan memotivasi kita untuk semakin semangat mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian keislaman kita pada kesempatan hari ini. Tentunya kita berharap begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari majelis ilmu kita kali ini tentang kedudukan sunnah Nabi SAW dan anjuran dan motivasi yang besar untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sekali lagi kami mengucapkan jazallahu fadilat ustadzina atas taujihat dan juga arahan beliau dan materi yang beliau bawakan, dan kita harapkan mudah-mudahan beliau berkenan untuk mampir lagi di kemudian hari di tempat kita ini, di Madiun ini, dan juga menyampaikan materi-materi yang lainnya yang sangat kita butuhkan. Hibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di penghujung acara ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa pertama adalah tentunya ucapan terima kasih kepada takmir Masjid Baitul Hakim atas izin yang diberikan untuk menggunakan masjid ini beserta fasilitasnya dalam mengadakan kegiatan kita ini. Jazahumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang besar atas kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian yang kedua adalah ikhwan yang menginginkan rekaman dari ceramah ataupun kajian yang dibawakan oleh Ustaz, bisa menghubungi panitia setelah acara selesai. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, hibati fillah, kita senantiasa mengharapkan dukungan dari para jamaah sekalian, baik secara moral maupun material, untuk terus menyukseskan kegiatan kita ini, yang alhamdulillah kita bisa mengadakannya setiap bulan di minggu yang kedua, ahad yang kedua. Dan untuk bulan yang akan datang, bulan Juli, tepatnya tanggal 11, insyaallah biidznillah, kita juga kembali akan mengadakan kajian di tempat ini dengan pemateri adalah Al-Ustaz Abul Abbas Khalid Syamhudi LC, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen, dengan tema meniti jalan menuju ukhuwah. Nah, kemudian nanti kita akan berusaha, walaupun ini masih konfirmasi, agar beliau juga membawakan materi khusus nanti di pondok kita, di Pondok Nasrus Sunnah,
Jalan Koperasi Banjarjo, Madiun, materi yang berkaitan dengan muamalah jual beli, ya, terutama masalah multi level marketing, karena beliau juga kita ketahui aktif menulis di majalah Pengusaha Muslim, dan secara khusus beliau menulis buku tentang MLM, ya. Namun ini masih sebatas konfirmasi untuk yang materi tersebut. Adapun yang sudah positif insyaallah adalah di tempat ini dengan tema meniti jalan menuju ukhuwah. Demikianlah hal-hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, teriring ucapan jazakumullahu khairan katsiran ala husni hudurikum wa ihtimamikum. Terima kasih banyak kepada ikhwan wa akhwat yang telah hadir dalam kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar semangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang banyak atau cenderung meninggalkan dan melupakan sunnah-sunnah tersebut. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.